Hari ini kita akan latihan untuk senam Kegel. Senam Kegel tuh buat ngencengin Miss V gitu, ngencengin vagina. Terus yang dilatih tuh biasanya bokong, di squeeze bokongnya, pahanya, di squeeze. Iya apa iya? Nah, kalau itu yang selama ini kalian lakukan, aku kasih tahu ya, senam Kegel itu nggak cuma buat wanita pertama, ya, pria juga penting untuk melakukan senam Kegel. Karena apa? Sebenarnya ini bukan senam untuk seksualitas, tapi ada otot yang harus dilatih. Nah, otot apakah itu? Namanya pelvic floor atau otot dasar panggul. Nah, kalau bicara otot dasar panggul, semua manusia punya, apapun jenis kelaminnya. Jadi bukan masalah itu. Bonusnya adalah mendapatkan kenikmatan seksual karena otot di sekitar vagina itu menjadi lebih kuat. Nah, jadi kalau yang kalian lakukan selama ini, buka tutup paha kayak gini, tarik gitu. Terus habis itu bokong, squeeze bokongnya. Misalnya kalian naik, dorong, mundur. Nah, kalian paham nggak sebenarnya otot apa yang harusnya kalian fokuskan? Kalau kalian latihan ngencengin bokong, ya kenapa nggak latihan bokong aja? Terus kenapa kalian nggak latihan untuk paha aja kalau buat ngencengin paha gitu? Ada hal yang harus kalian pahami ketika kalian lakukan senam Kegel. Otot apa, bagian mana di sebelah mana tubuh yang harus kalian fokus biar kalian bisa benar-benar mendapatkan manfaat dari senam Kegel ini. Nggak cuman goyang-goyang pinggul, nggak cuman maju mundur gitu. Latihan bokong aja itu juga bisa. Karena kalau kita latihan bokong, squeeze our butt, mau nggak mau otomatis vagina kan juga bergerak gitu. Tapi sebenarnya kalian paham dulu gitu. Jadi otot sebelah mana yang harusnya kalian fokus. Oke? Kalau yang selama ini senam Kegel yang kalian lakukan itu seperti itu, let's go. Kita belajar bareng-bareng. Aku akan kasih tahu sama kalian tanpa harus nungging itu sebenarnya kalian bisa untuk melatih otot pelvic floor atau otot dasar panggul yang sangat penting untuk kalian latih. Karena apa? Sebenarnya manfaatnya banyak banget. Oke, let's go. Kita belajar bareng-bareng. Oke, langsung aja kita mulai ya. Jadi, senam Kegel ini sebenarnya senam apa sih? Gitu kan. Nah, senam Kegel adalah senam yang dirancang atau dibuat untuk mengatasi kelemahan pada dasar panggul. Jadi otot dasar panggulnya itu lemah atau yang sering dikenal dengan pelvic floor muscle. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke pelvic floor muscle. Pelvic floor muscle ini sebenarnya apa? Aku jelasin dulu ya. Pelvic floor adalah kelompok otot pada pria dan wanita yang menopang organ-organ dan struktur internal kamu seperti uterus, kandung kemih, uretra, vagina, rektum, usus, rahim, dan lain-lain. Jadi, otot inilah yang membantu organ-organ ini untuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap di tempatnya. Juga otot ini yang akan membantu untuk menjaga kontinensia urin dan anus. Ini berarti bahwa pelvic floor ini dimiliki oleh setiap orang, setiap manusia, dan sangat berguna untuk dilatih. Kenapa? Karena dia yang akan menjaga organ-organ tubuh di bawah kita ini untuk apa? Berfungsi sebagaimana mestinya dan tetap pada tempatnya. Lah kenapa? Emang bisa bergerak-gerak? Bisa ya. Aku kasih tahu, kalian mungkin pernah dengar ada orang peranakan turun, pernah dengar? Ya. Terus ada orang yang suka cepirit gitu, tiba-tiba. Terus masalah dengan urin, kandung kemih. Tadi dikatakan bahwa pelvic floor ini membantu untuk menjaga kontinensia urin dan juga anus. Oke. Nah, kontinensia urin dan anus nih apa sih? Kita lihat dulu lawannya ya. Kontinensia lawannya adalah inkontinensia, baik itu urin maupun anus
ya. Nah, jadi inkontinensia tuh opo. Inkontinensia adalah kondisi di mana seseorang tidak bisa menahan. Nah, kalau bicara urin ya nggak bisa nahan pipis. Jadi tiba-tiba keluar aja begitu. Bukannya dia nggak mau, tapi memang udah nggak bisa ditahan. Jadi dianya juga nggak bisa ngerasain udah mau pipis, jalan aja begitu, ya. Terus kalau bicara anus, ya berarti dia tidak bisa menahan lagi untuk BAB, jadinya cepirit, ya. Nah, ini ngeri nggak? Ngeri dong. Kalau kita di tempat umum lagi dalam situasi rame-rame bareng orang, mengalami hal ini kan jadi orang kayak, kok aneh banget gitu. Nah, jadi ada manfaatnya kita untuk melatih otot pelvic floor. Tentu aja kita nggak mau ya kalau misalnya ini, karena beberapa orang mengalami ini. Jadi kayak misalnya dia lagi bersin, nah itu keluar pipis. Terus lagi batuk gitu, terus keluar pipis. Setiap ada penekanan, lari, lompat, itu keluar. Itu sedih banget loh kalau kalian mengalami itu. Sampai di sini paham ya? Jadi mudah-mudahan bisa membuka wawasan teman-teman untuk memahami senam Kegel ini sebenarnya apa. Yang biasanya menyebabkan otot pelvic floor kita menjadi lemah adalah, yang pertama adalah persalinan. Yang kedua adalah tidak sering dilatih. Terus abis itu penurunan hormon estrogen dan usia. Ya, jadi memang seiring berjalannya usia, otot pelvic floor, otot nggak cuman pelvic floor sih, semua otot-otot di tubuh kita itu semakin melemah. Apalagi kalau kita jarang latihan, ya, jarang melatih otot-otot kita. Oke, kemudian juga bisa karena pembedahan dan juga karena cedera. Kita bahas mulai dari persalinan ya. Ini khusus buat ibu-ibu atau calon ibu. Ya, jadi perlu paham juga sebenarnya apa masalahnya, kok persalinan ini ngefek ke melemahnya pelvic floor. Oke. Dari mulai kehamilan sampai dengan persalinan, mau itu persalinan normal, mau itu sesar, yang namanya wanita itu pasti memiliki hormon. Hormon ini membantu panggul kita untuk lebih mengendur. Jadi biar anaknya bisa keluar. Pada saat itulah biasanya otot pelvic kita itu melemah. Ya, nggak ada yang salah gitu. Cuman memang setelah lahiran ada baiknya teman-teman semua, para ibu maupun calon ibu itu latihan untuk pelvic floor-nya. Selanjutnya, perubahan fisik kan juga akan mempengaruhi tentunya pada ibu yang sedang hamil. Pasti ada peningkatan berat badan di perut kita, ya kan? Dari mulai rahim tumbuh, kemudian jadi bayi, sampai cairan ketuban dan plasenta. Nah, meningkatnya indeks massa tubuh dari penambahan berat badan seorang ibu yang sedang hamil inilah yang akan berkontribusi terhadap melemahnya pelvic floor muscle. Bukan kesalahan, bukan, memang ini alami, tapi kita harus aware bahwa kita harus melatihnya setelah kita menjalani persalinan atau anak sudah keluar gitu ya. Jadi memang harus olahraga, memang harus dilatih. Nah, sekarang kita bicara tentang orang pada umumnya. Nah, kenapa orang pada umumnya atau pria juga bisa mengalami hal ini? Bahkan perempuan yang belum menikah, nggak hamil, itu kok juga bisa. Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah penurunan kondisi tubuh secara keseluruhan. Lalu perubahan hormonal. Untuk yang usianya lanjut menjalani menopause itu juga biasanya mengalami hal ini. Terus juga yang punya masalah dengan gangguan neurologis, jadi syaraf kayak gitu ya. Terus yang pernah jatuh, lalu juga yang pernah melakukan operasi atau bedah. Nah, jadi hal-hal ini sebenarnya bisa mempengaruhi tubuh, tergantung kondisi kita masing-masing. Nah, jadi kesimpulannya ini bisa terjadi pada semua orang.
gitu. Mau dia perempuan, mau dia laki-laki, mau dia pernah hamil, nggak pernah hamil, masih muda atau sudah tua, dia hidup sehat ataupun tidak sehat, dia olahraga ataupun tidak olahraga, selama dia tidak melatih otot pelvic floor, iya bisa saja terjadi gitu. Karena otot ini yang kadang tuh suka dilupakan, fokusnya di mana nggak tahu, pokoknya senam Kegel aja maju mundur, padahal yang kalian aktivasi adalah apa? Bokong. Yang kalian aktivasi adalah paha, nggak fokus di otot pelvic floor-nya. Nah, terus kalau ada yang tanya, kalau misalnya aku punya masalah dengan pelvic floor nih Kak, bisa nggak ya diobatin? Nah, jawabannya adalah tergantung tingkat keparahannya. Jadi, memang yang sangat parah sampai disfungsi, jadi bener-bener ototnya udah nggak bisa lagi berfungsi, itu harus dioperasi. Nah, ya, jadi ini kayak, ternyata parah ya, gitu. Tapi, bisa dicegah, bisa mulai dikurangin kalau memang kalian sudah ada tanda-tanda atau gejala ke arah sana. Nah, makanya latihan dari sekarang dan latihannya yang benar. Fokusnya pada otot yang tepat. Nah, sekarang waktunya kita memahami sebenarnya pelvic floor itu tepatnya di mana sih Kak? Kalau nggak di bokong, kalau nggak di paha, terus di mana? Kalau tadi kita udah lihat di gambar ya, terus kalau misalnya aku lagi duduk gini, terus aku latihan, yang aku harus rasain tuh di sebelah mana? Bisa. Caranya, oke, teman-teman duduk dulu, dah, mau di kursi, mau di lantai, itu boleh-boleh aja, ya. Jadi, yang penting harus kalian pahami dulu dasarnya, basicnya. Oke, sekarang kalian duduk kayak gini kan? Nah, kalau kalian duduk agak ke kanan, kalian pasti ngerasakan ada batang duduk, ya. Ada tulang yang pada saat kita duduk ke kanan itu ada batang tulang yang kita rasakan. Kalau ke kiri itu juga ada batangnya, ya kan? Nah, antara itu kiri dan kanan, di tengah itulah pelvic floor. Oke, itu kalau kiri dan kanan. Terus kalau bagian depan itu jaraknya dari mana ke mana, gitu kan? Nah, kalau bagian depan, ujung depannya itu mulai dari pubik, ya. Kemudian ujung belakangnya itu sampai di tulang ekor. Jadi batas depannya itu dari pubik sampai belakang itu tulang ekor. Batas kiri kanannya itu di tulang duduk. Jadi berarti otot pelvic floor itu adalah otot di sekitar itu sampai di uretra, ya, kemudian vagina dan anus. Aku sebut saja 3 bagian ini menjadi depan, tengah, belakang, ya. Uretra itu depan, vagina itu tengah, kemudian anus itu belakang. Untuk kita nanti latihan, ya. Uretra tuh apa sih Kak? Uretra tuh yang biasa kalian pipis. Nah, bawahnya itu vagina, ya kan? Belakangnya itu anus. Sampai di sini paham ya? Langsung aja kita akan masuk ke latihan kita hari ini. Kita mulai dulu ke latihan kita yang pertama, ya. Nah, latihan ini sebenarnya bisa kalian lakukan di mat, maksudnya di bawah, terus di sofa, ataupun kalian di tempat tidur, itu bisa saja. Sambil tiduran boleh, sambil duduk juga boleh. Ya, tapi yang harus kalian pastikan, apa yang harus kalian rasakan, itu kita akan belajar sekarang, ya. Oke, sekarang di posisi yang pertama, tekuk lututnya ya, seperti ini. Aku akan mulai dari bagian depan. Ingat ya, tadi bagian depan tuh uretra, jadi lubang pipisnya kita, ya. Itu yang harus kalian fokus. Dah, sekarang dari sini, tarik nafas. Ingat ya, pada saat tarik nafas itu kalian santai aja. Pada saat buang nafas itu waktunya kalian kontraksi. Oke. Nah, aku mau kalian fokus untuk merasakan bagian tubuhnya kalian di situ, karena aku nggak bisa ngasih lihat nih, gitu, ya kan? Jadi ini memang latihan yang kayak kasat mata, tidak tampak, tapi
sangat bermanfaat untuk kesehatan kalian. Oke, kita latihan bareng-bareng ya. Perhatikan baik-baik pada saat kalian rebahan seperti ini. Oke, tarik nafas, inhale, dah. Begitu kalian exhale, pastikan punggung itu menempel di mat, dah. Lalu bagian depan kalian kontraksi, ya. Kalau masih belum ngerti harus gimana tuh kontraksi, ya kayak masuk gitu, ya. Jadi kalau misalnya lubangnya kayak gini, ini kan lubangnya kayak gini, ya. Lalu kalian kencengin gitu, di squeeze gitu. Jadi kalau kita fokus di bagian depan, di uretranya, itu kayak kalian mau nahan pipis, bawa masuk gitu. Itu namanya kontraksi, ya. Terus lepasin lagi saat inhale, dah. Saat exhale, kontraksi lagi, bawa masuk gitu ya. Oke, jadi setiap kontraksi ingat punggungnya itu tempelin di mat kayak gini, ya. Jadi bukan otot bokongnya, bukan pahanya, ya. Jadi bukan itu yang harus maksa biar otot pelvic floor-nya bekerja, bukan. Tapi otot itu yang mau kita kencengin, ya. Oke, let's go. Tarik nafas dulu. Oke, sekarang buang nafas. Dorong punggungnya nempel di mat. Squeeze bagian depannya. Oke, rilis. Ini kita tuh pelajari dulu ototnya biar kita bisa merasakan. Oke, lagi tarik nafas. Ini latihan paling gak keringetan yang pernah aku bikin, tapi manfaatnya besar, ya. Tarik nafas, maaf, ulangin lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Turunin punggungnya, squeeze bagian depannya. Kalau sampai ke bagian tengah atau vaginanya ikutan squeeze nggak apa-apa, ya. Tapi yang penting bokong sama paha itu nggak ikutan, ya. Oke, rilis. Lagi tarik nafas. Sambil pegang perutnya boleh ya, terus atau punggungnya itu sambil dipegang juga nggak apa-apa. Jadi biar kalian bisa merasakan di sini punggung pegang satu, perutnya pegang satu. Inhale, tarik nafas, buang nafas, contraction. Oke, tarik nafas lagi, rilis. Buang nafas lagi, contract. Rilis lagi, tarik nafas. Masih lagi ya, buang nafas. Kontraksi. Tarik nafas lagi, rilis. Lagi, buang nafas. Squeeze, bawa masuk. Rasakan di otot perutnya, jadi otot core itu juga membantu pada saat squeeze karena sambungannya itu dari pelvic floor langsung ke core. Ingat ya, core itu perut, punggung sampai atas. Oke. Inhale, release. Sekali lagi. Tarik nafas. Buang nafas, exhale, contraction. Oke, rilis. Nah,
Itu latihan pertama. Sekarang kita masuk ke gerakan yang kedua. Di gerakan kedua yang akan kita fokuskan adalah bagian tengah. Bagian tengah tadi apa? Vagina. Jadi bagian tengah ini misalnya kayak gini ya. Ini dalam kondisi normal, biasa aja gitu. Nah, ketika normal itu kita tarik nafas. Begitu buang nafas kita kontraksi ya. Jadi bawa masuk vaginanya ya. Kontraksi masuk ke dalam. Nah, jadi kayak dijepit gitu ya. Kita akan mulai bareng-bareng sama. Begitu pada saat kontraksi, punggung itu kita bisa rasakan dia akan nempel di matnya. Ya, oke, let's go. Tarik nafas dulu, inhale. Buang nafas, exhale, kontraksi. Bawa masuk bagian tengahnya, jepit. Oke, rilis, buang nafas. Kalau kalian nggak bareng-bareng sama aku, maksudnya, waduh, kelamaan kak, ngelepasnya aku nggak bisa tahan lama gitu. Nggak apa-apa ya, sesuaikan dengan waktu yang kalian mampu. Oke, again, tarik nafas. Buang nafas, kontraksi lagi. Bawa masuk. Kalian akan rasakan di bagian perut dan juga punggungnya. Oke, rilis lagi. Ya, lagi tarik nafas. Buang nafas. Kontraksi bawa masuk, punggungnya tempelin ke mat, perutnya akan sedikit mengencang. Oke, rilis. Sekali lagi, tarik nafas, inhale. Buang nafas. Kempesin perutnya, tempelin punggungnya, bawa masuk bagian tengahnya. Oke, rilis, tarik nafas. Oke, sekarang kita akan masuk ke gerakan yang ketiga. Nah, fokusnya gerakan ketiga adalah di bagian belakang ya. Jadi bagian belakang adalah tadi anus ya. Nah, bagian akhir dari usus besar di mana dia akan menampung feses sebelum dikeluarkan. Kalau ini nggak bisa nahan, ya cepirit ya. Jadi ya gitulah. Nah, jadi ini ada baiknya juga untuk kita latih. Let's go. Ya, ingat fokusnya di bagian belakang. Posisinya sama seperti tadi, tapi fokuskan untuk kontraksi di bagian anus. Oke, let's go. Tarik nafas dulu, inhale. Oke, buang nafas. Squeeze anusnya, bawa masuk. Kayak kalian kalau lagi nahan pup, punggungnya jangan lupa nempel, perutnya bawa masuk. Oke, rilis, tarik nafas lagi. Sekarang buang nafas, kontraksi lagi, bawa masuk. Oke, rilis lagi. Ya, lagi tarik nafas. Buang nafas, squeeze lagi, bawa masuk. Tarik nafas lagi. Rilis. Buang nafas, squeeze, bawa masuk. Lagi tarik nafas. Oke, biar kalian kelihatan. Ya nggak kelihatan juga sih. Buang nafas, squeeze, bawa masuk. Again, tarik nafas. Buang nafas, bawa lagi masuk.
tempelin punggungnya. Tarik nafas lagi, buang nafas lagi, squeeze bagian belakang atau anusnya. And then last one, tarik nafas. Sekarang exhale, squeeze lagi. Oke, kembali lagi, release, tarik nafasnya lagi. Ya. Sekarang masuk ke gerakan yang keempat, kita combine tiga-tiganya tadi. Jadi kita akan aktivasi otot pelviknya itu bersamaan. Ya, kalau tadi kita udah belajar depan, tengah, dan belakang. Sekarang kita satukan untuk mereka bisa berkontraksi bareng-bareng. Sekarang kita tarik nafas dulu, inhale. Buang nafas, exhale. Oke, sambil mulai kontraksi semua otot pelviknya. Ya, jadi udah tahu ya, otot pelvik tuh di sekitar uretra, vagina, dan juga anus, dan batas luarnya itu adalah tulang duduk kiri dan kanan, depan pubik, belakang tulang ekor. Oke? Lepasin lagi, inhale, tarik nafas, buang nafas lagi. Turunin punggungnya, perutnya bawa masuk, kencengin pelvic floor-nya. Ya, kembali lagi, release, tarik nafas. Buang nafas lagi, squeeze. Oke, kembali tarik nafas. Inhale, lagi buang nafas, squeeze. Ingat ya, kalau otot paha kalian yang nahan, itu berarti kalian tidak melakukannya dengan benar. Oke, let's go, tarik nafas lagi, inhale. Buang nafas lagi, turunin punggungnya. Tempelin ke mat, perutnya kempesin, kencengin pelvic floor-nya. Lagi tarik nafas, release, lepasin. Kembali lagi buang nafas. Oke, release. Sekarang kita masuk ke gerakan yang kelima. Teman-teman akan butuh bantuan tools. Jadi bisa pakai balok yoga, bisa pakai bola kalau anaknya kalian itu punya mainan. Lalu bisa juga pakai bantal. Nah, letakkan di tengah di antara paha. Ya. Sekarang yang harus diperhatikan adalah ukurannya sebesar apa gitu kan. Ukurannya yang penting paha kita itu berjarak selebar panggul, jangan kejauhan kayak gini, jangan juga terlalu dekat ya. Jadi usahakan melebar sebesar panggulnya, lurus aja ya. Jadi taruh yoga bloknya di tengah seperti ini. Jadi posisinya biarkan pahanya itu menahan si yoga blok ini. Oke, pada saat kita buang nafas, coba untuk kontraksi otot pelvic floor-nya, lalu core-nya dikencengin, punggung tempelin, perutnya kempesin. Ya, oke, let's go. Inhale dulu, tarik nafas, masih relax ya. Oke, relax dulu, tarik nafas. Oke, buang nafas, squeeze. Bawa masuk. 3, 2, 1. Oke, release. Tarik nafas lagi. Oke, buang nafas.
bawa masuk. Boleh rasakan perutnya, punggungnya juga boleh. Oke, release. Tarik nafas lagi. Again, buang nafas. Squeeze, bawa masuk. Lagi lepasin, inhale, tarik nafas. Sekali lagi, exhale, buang nafas. Squeeze, bawa masuk. Oke, release. Ya. Seperti itu latihannya, kalian boleh lakukan setiap hari, bangun tidur, mau tidur gitu ya. Kapanpun di kursi, kalian lagi kerja, itu boleh dilakukan kapan saja. Akan membantu melatih, menguatkan otot pelvic floor kalian. Oke, latihan kita sampai di sini. Aku akan ketemu lagi sama kalian di senam Kegel part 2. Masih ada gerakan lain yang akan bisa kalian lakukan untuk melatih otot pelvic floor kalian dan mendapatkan manfaat.